Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Arifin. Di sini saya akan menjelaskan tentang poligami dan iddah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian poligami. Poligami secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua pokok kata, yaitu polu dan gamein. Polu berarti banyak, gamein berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak atau suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Contoh poligami itu suami satu beristri empat atau istrinya lebih dari satu gitu. Yang kedua, dasar hukum poligami. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya untuk melakukan poligami mutlak, dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran. Dibolehkannya poligami terbatas pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya, seorang istri hanya memiliki seorang suami. Kemudian yang ketiga, tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan. Yang keempat, selanjutnya syarat poligami. Adapun syarat poligami ada 6 yang wajib dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama, mampu berlaku adil. Yang kedua, jumlah istri maksimal dibatasi 4 orang. Yang ketiga, niatkan semata hanya karena Allah. Yang keempat, mampu memberi nafkah lahir dan batin. Yang kelima, dilarang menikahi dua wanita yang bersaudara. Mampu menjaga kehormatan para istri. Kemudian iddah. Pengertian iddah. Iddah adalah berasal dari kata al-ad dan al-ihsa yang berarti bilangan. Artinya, jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan atau talak atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Akhir masa iddah itu ada kalanya ditentukan oleh dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci, atau dengan bilangan bulan. Iddah wajib bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain. Dalil yang menjadi landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Kemudian larangan pada masa iddah. Adapun larangan-larangan dalam masa iddah yaitu yang pertama, haram menikah dengan laki-laki lain. Kedua, haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat. Yang ketiga, wajib melakukan ihdad. Ihdad yaitu menahan diri sampai habis masa iddahnya. Kata ihdad berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif pacar, dan celak mata. Ihdad ini bisa dikatakan untuk tidak menarik perhatian seorang laki-laki gitu. Kemudian yang terakhir, macam-macam iddah. Yang pertama, iddah atas istri yang memiliki kebiasaan bermenstruasi. Yang kedua, iddah atas istri yang tidak memiliki kebiasaan bermenstruasi. Yang ketiga, iddah atas istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang keempat, iddah atas istri dalam keadaan hamil. Sekian, terima kasih. C. Putusnya pernikahan. 1. Pengertian putusnya pernikahan menurut hukum Islam. Putusnya pernikahan merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami istri. Istilah yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah perceraian.
Perceraian atau putusnya pernikahan dapat disebabkan karena 3 hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang secara jelas dan terang menyeluruh atau melarang terjadinya perceraian. Sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya, walaupun banyak ayat yang mengatur tolak. Namun isinya hanya mengatur jika tolak itu mesti terjadi. Kalaupun mau menjatuhkan tolak, seharusnya dalam keadaan istri siap untuk memasuki masa iddah. Dalam Al-Quran, surat At-Tolak ayat 1 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nasa fatallaquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddati wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yahrujunna illa ayyatiya bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullahi wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadiri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amara. Artinya, hai Nabi, apabila kamu menceritakan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya atau wajar, yang hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka izinkan keluar kecuali mereka mengerjar perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap diri sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesuatu itu, sesudah itu sesuatu yang hal yang baru. 2. Faktor putusnya tali perkawinan menurut hukum Islam ada 3, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. 3. Akibat putusnya pernikahan dalam komplikasi hukum Islam ada 3, yaitu 1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri sudah tersebut qabla al-dukhul. B. Memberikan nafsah, maskah, dan kiswah ke bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi tolak bain atau nisyus dalam keadaan tidak hamil. C. Melunasi mahar yang masih terhutang. Baik, nama saya Putri Kurniasari, nomor absen 2, akan melanjutkan presentasi menjelaskan tentang hadonah dan rujuk. Yang pertama yaitu hadonah. Hadonah secara bahasa dalam buku Subul As-Salam, hadonah berasal dari kata ahadona. Dengan kasroh huruf ha adalah masdar dari hadona. Hadonah sabiyah yang artinya dia mengasuh atau memelihara bayi. Para ulama-ulama mengemukakan beberapa definisi tentang hadonah dari segi bahasa, salah satunya yaitu menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia menyebutkan bahwa kata hadonah yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu perkawinan. Nah, secara istilah, hadonah menurut istilah memiliki banyak definisi, salah satunya yaitu oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah memberikan definisi hadonah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz, tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Nah, kemudian dasar-dasar hukum hadonah. Hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya, karena apabila anak yang masih kecil belum mumayyiz, yang tidak dirawat dan didik
dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Dalam Quran surat Al-Tahrim ayat 6 menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga dalam bentuk apapun dari api neraka, karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadonah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan dari orang yang mendidiknya. Yang terakhir yaitu rukun dan syarat hadonah. Adapun rukun dan syarat hadonah dalam buku Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menyebutkan rukun hadonah ada 2. Yang pertama, orang tua yang mengasuh yang disebut hadin, dan yang kedua, anak yang diasuh disebut mahdun. Kemudian menjelaskan tentang rujuk. Pengertian rujuk dalam pengertian etimologi berasal dari bahasa Arab roja'a yarji'u ruju'an, yang berarti kembali. Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai, yang artinya menurut KBBI kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak 1 atau talak 2 ketika istri masih di masa iddah. Rujuk dalam hukum perkawinan Islam adalah perbuatan yang baik, sebab apabila mereka telah cerai, maka mereka termasuk orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, suami istri yang telah dilakukan talak, maka sebaiknya suami kembali kepada istri dalam waktu masa iddah, sebab pada masa iddahlah suami istri harus memikirkan hari esok setelah melalui masa yang sulit, rumah tangga yang goyang, dan masa krisis konflik. Selanjutnya, dasar hukum rujuk. Dalam dasar hukum rujuk, hukum Islam terlahir berdasarkan asas-asas yang fundamental. Ususu tasyri'il ahkam wa mabadi'uhu, dan berdasarkan hukum-hukum itu kepada prinsip-prinsip yang luhur dan tinggi, atau mabadi'ul ahkam. Nah, yang terakhir yaitu bentuk rujuk. Bentuk rujuk dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rujuk sunnah, yaitu rujuk yang sesuai dengan sunnah, yakni rujuk dengan haul dan disaksikan oleh kedua orang saksi. Yang kedua, rujuk bid'ah, yaitu rujuk yang tidak sesuai dengan sunnah, yakni rujuk dengan perbuatan. Menegaskan bahwa rujuk itu hanya sah dengan kalam atau pernyataan yang tegas dengan tidak fi'il atau perbuatan, baik itu dalam proses jima', mencumbu, dan lain sebagainya. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih.